Di tengah pertemuan antara berbagai peradaban dan keyakinan, dalam era di mana ilmu pengetahuan dan pemikiran religius saling berdialog, lahirlah berbagai pandangan yang beragam tentang teks-teks suci dan tradisi dari agama-agama besar. Salah satu teks yang menarik perhatian adalah Talmud, kitab suci bagi orang Yahudi yang menjadi fondasi penting dalam kehidupan dan hukum mereka. Namun, bagaimana Talmud dipandang dari sudut pandang Islam? Inilah kisah tentang bagaimana teks ini dilihat melalui lensa keyakinan Islam. Dalam tradisi Islam, kitab suci utama adalah Al-Quran yang diyakini sebagai wahyu terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi panduan utama dalam segala aspek kehidupan umat Muslim, dari ibadah hingga etika, dari hukum hingga sosial. Selain itu, umat Islam juga merujuk kepada hadis, kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad sebagai sumber kedua dalam memahami dan menjalankan agama Islam. Ketika Islam mulai berkembang dan bersentuhan dengan komunitas Yahudi, terutama di Madinah, muncul interaksi antara umat Muslim dan Yahudi yang hidup berdampingan. Dalam pertemuan ini, umat Islam mulai mengenal lebih dalam tentang tradisi Yahudi, termasuk Talmud. Namun, perspektif Islam tentang Talmud bukanlah sekadar pandangan dari luar, melainkan juga dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar Islam dan ajaran Al-Quran. Dalam pandangan Islam, Nabi Musa, Moses, adalah salah satu nabi yang paling dihormati. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Musa menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk Taurat, Torah, yang merupakan petunjuk bagi Bani Israel. Namun, Al-Quran juga mencatat bahwa seiring berjalannya waktu, wahyu asli yang diberikan kepada Nabi Musa mengalami perubahan dan penyimpangan oleh tangan manusia. Sebagian dari penyimpangan ini, menurut pandangan Islam, tercermin dalam tradisi lisan yang kemudian dikodifikasikan menjadi Talmud. Islam memandang bahwa meskipun Talmud mengandung banyak ajaran dan hukum yang masih relevan dengan prinsip-prinsip etika, ada juga bagian-bagian dalam Talmud yang dianggap menyimpang dari wahyu asli yang diberikan kepada Nabi Musa. Umat Muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir untuk meluruskan kembali ajaran yang telah terdistorsi dan untuk membawa petunjuk yang murni dan universal bagi seluruh umat manusia melalui Al-Quran. Salah satu aspek yang diperdebatkan adalah sifat hukum dalam Talmud yang sangat legalistik dan kadang-kadang terkesan eksklusif. Dalam Islam, hukum syariat yang diturunkan melalui Al-Quran dan hadis ditujukan untuk seluruh umat manusia dengan penekanan pada keadilan, belas kasih, dan persamaan. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa aspek hukum antara Talmud dan syariat Islam, perspektif Islam menekankan pentingnya menjaga kemurnian wahyu tanpa intervensi yang berlebihan dari tradisi lisan atau interpretasi yang bisa mengaburkan makna asli wahyu. Selain itu, Talmud mengandung diskusi yang sangat mendalam dan terperinci tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang sebagai cerminan dari usaha bangsa Yahudi untuk menjaga dan mengembangkan hukum-hukum mereka di tengah diaspora. Dalam hal ini, Islam mengakui upaya tersebut sebagai bentuk ketekunan dalam mempertahankan identitas agama di tengah tantangan sejarah. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli harus selalu menjadi pusat dari segala bentuk hukum dan tradisi keagamaan. Seiring berjalannya waktu, pandangan Islam terhadap Talmud berkembang seiring dengan interaksi yang terus-menerus antara umat Muslim dan Yahudi. Di beberapa periode sejarah, seperti di Andalusia, Spanyol Islam, terjadi pertukaran intelektual yang kaya antara cendekiawan Muslim dan Yahudi, di mana teks-teks seperti Talmud dibahas dan dikaji dalam konteks yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan teologis, ada juga ruang untuk dialog dan saling pengertian. Namun, Islam juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan penyempurna dari segala wahyu sebelumnya, termasuk Taurat. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam,
Meskipun Talmud memiliki nilai sejarah dan budaya yang penting bagi komunitas Yahudi, umat Muslim percaya bahwa petunjuk yang paling lengkap dan terakhir telah diberikan melalui Al-Quran. Di tengah pergolakan dan ketidakpastian dunia kuno, di mana bangsa-bangsa berperang dan peradaban bangkit serta runtuh, sebuah kelompok kecil yang teguh memegang kepercayaan dan tradisi mereka melintasi waktu dengan kekuatan luar biasa. Mereka adalah bangsa Yahudi yang meskipun berulang kali diusir dari tanah mereka dan menghadapi penindasan yang kejam, berhasil menjaga identitas dan keyakinan mereka tetap hidup. Dalam perjalanan mereka yang panjang dan penuh cobaan ini, lahirlah sebuah karya monumental yang akan menjadi pusat kehidupan spiritual dan intelektual mereka, Talmud. Cerita tentang Talmud dimulai pada masa yang penuh gejolak, ketika bangsa Yahudi berada di bawah kekuasaan Romawi. Pada tahun 70 Masehi, Bait Suci kedua di Yerusalem, pusat keagamaan dan kebanggaan Yahudi, dihancurkan oleh pasukan Romawi. Sebuah peristiwa yang mengguncang komunitas Yahudi hingga ke intinya. Tanpa Bait Suci, pusat ibadah dan pengorbanan, bangsa Yahudi menghadapi krisis eksistensial. Mereka harus menemukan cara untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka tanpa tempat suci tersebut. Di tengah situasi ini, para rabbi, pemimpin spiritual dan intelektual Yahudi, menyadari bahwa untuk menjaga warisan mereka tetap hidup, mereka harus mengkodifikasikan dan menulis ulang tradisi lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini yang dikenal sebagai Torah lisan mencakup hukum, etika, dan penafsiran yang melengkapi Torah tertulis, kitab suci Yahudi. Kekhawatiran bahwa tradisi lisan ini bisa hilang mendorong mereka untuk mengambil langkah besar, mengumpulkannya menjadi satu karya yang dapat diwariskan. Rabbi Judah Hanasi, seorang pemimpin besar pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Masehi, mengambil tugas berat ini. Dengan hati-hati dan penuh kebijaksanaan, ia mengumpulkan dan menyusun tradisi-tradisi lisan ini menjadi Mishnah, yang menjadi bagian pertama dari Talmud. Mishnah adalah kompilasi hukum Yahudi yang disusun dalam 6 bagian utama, mencakup segala aspek kehidupan Yahudi, dari pertanian hingga ritual keagamaan, dari pernikahan hingga kejahatan. Ini adalah landasan pertama yang kokoh di mana bangunan besar Talmud akan berdiri. Namun, Mishnah hanyalah permulaan. Setelah kematian Rabbi Judah Hanasi, para rabbi dari generasi berikutnya yang dikenal sebagai Amoraim mulai mendiskusikan dan mengomentari Mishnah dengan cara yang lebih mendalam. Mereka menghabiskan berabad-abad untuk menganalisis, memperdebatkan, dan menafsirkan teks-teks Mishnah, memperkaya dan memperluas maknanya. Diskusi ini terjadi di 2 pusat utama Yahudi, Palestina dan Babilonia. Dari sini, 2 versi Talmud mulai terbentuk, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Di Babilonia, yang saat itu menjadi pusat kehidupan Yahudi setelah pengasingan, diskusi dan interpretasi para Amoraim berkembang pesat. Talmud Babilonia dengan kedalaman dan kelengkapannya akhirnya menjadi versi yang lebih otoritatif dan lebih banyak dipelajari dibandingkan dengan Talmud Yerusalem. Diskusi-diskusi ini tidak hanya mencakup hukum, tetapi juga cerita-cerita, filosofi, etika, dan panduan spiritual, menciptakan sebuah karya yang begitu kaya dan kompleks. Namun, perjalanan Talmud tidak berhenti di sini. Setelah periode Amoraim berakhir pada abad ke-5 Masehi, muncul kelompok rabi baru yang dikenal sebagai Saboraim. Mereka memperhalus dan menyempurnakan teks Talmud, memastikan bahwa setiap argumen dan setiap penafsiran ditata dengan jelas. Saboraim menambahkan penjelasan dan pengaturan yang membuat Talmud lebih mudah diakses oleh generasi berikutnya. Berabad-abad kemudian, pada periode Geonim, abad ke-7 hingga abad ke-11, Talmud menyebar ke seluruh komunitas Yahudi di dunia. Para Geonim, yang merupakan otoritas tertinggi dalam hukum Yahudi pada saat itu,
menjadikan akademi-akademi di Sura dan Pumbedita di Babilonia sebagai pusat pembelajaran Talmud. Mereka memberikan bimbingan kepada komunitas-komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia, menjadikan Talmud sebagai jantung kehidupan Yahudi di diaspora. Talmud yang awalnya lahir dari kebutuhan untuk menjaga tradisi Yahudi tetap hidup setelah kehancuran Bait Suci, kini telah menjadi lebih dari sekadar buku hukum. Ia adalah cermin dari perjalanan intelektual dan spiritual bangsa Yahudi, mencatat diskusi, perdebatan, dan pencarian makna yang tak berkesudahan. Talmud adalah tempat di mana suara-suara dari berbagai zaman berkumpul, saling berinteraksi, dan terus hidup dalam tradisi yang tak pernah padam. Talmud adalah salah satu teks paling penting dalam tradisi Yahudi, yang terdiri dari diskusi, komentar, dan interpretasi hukum serta tradisi yang berkembang selama berabad-abad. Pembentukan Talmud merupakan proses panjang yang melibatkan banyak tokoh dan peristiwa penting. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan Talmud. Rabbi Judah Hanasi, Yehuda Hanasi. Rabbi Judah Hanasi adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pembentukan Talmud. Ia hidup pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga Masehi. Rabbi Judah Hanasi adalah kompilator utama Mishnah, yang merupakan bagian pertama dari Talmud. Mishnah adalah kumpulan tradisi lisan yang dikodifikasikan untuk menghindari kehilangannya akibat penganiayaan yang dialami oleh orang Yahudi. Pekerjaan ini dianggap sebagai landasan penting dalam pembentukan Talmud, karena Mishnah menjadi teks dasar yang dibahas dan dianalisis dalam Talmud. Pada suatu masa di tanah Yahudi yang dipenuhi dengan cahaya matahari dan angin lembut dari Laut Tengah, lahirlah seorang anak yang takdirnya akan membentuk salah satu karya paling penting dalam sejarah keagamaan Yahudi. Anak ini adalah Yehuda Hanasi yang kelak akan dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pembentukan Talmud. Yehuda Hanasi lahir sekitar tahun 135 Masehi, pada masa ketika bangsa Yahudi masih merasakan dampak tragis dari kehancuran Bait Suci kedua oleh pasukan Romawi. Penghancuran ini bukan hanya merobohkan pusat ibadah mereka, tetapi juga memaksa orang Yahudi untuk berpikir ulang tentang cara mempertahankan identitas agama mereka tanpa adanya Bait Suci. Dalam konteks inilah Yehuda Hanasi tumbuh, menyerap kebijaksanaan para rabbi, dan merasakan beban tanggung jawab yang akan dia pikul di masa depan. Sejak muda, Yehuda Hanasi dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Dia dididik oleh para rabi terkemuka pada masanya, dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Yahudi yang diwariskan melalui tradisi lisan selama berabad-abad. Namun, dia juga menyadari bahwa tradisi ini berada dalam bahaya yang disebabkan oleh penyebaran diaspora Yahudi ke seluruh penjuru dunia dan ancaman kehilangan identitas mereka seiring berjalannya waktu. Dengan visi yang jauh ke depan, Yehuda Hanasi menyadari bahwa untuk melestarikan warisan spiritual dan hukum Yahudi diperlukan sebuah langkah besar, kodifikasi tradisi lisan yang telah diwariskan sejak zaman Nabi Musa. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi tradisi dari kepunahan, tetapi juga untuk memberikan panduan yang jelas dan dapat diakses bagi generasi Yahudi di masa depan. Dengan keberanian dan keyakinan, Yehuda Hanasi memulai tugas yang sangat besar ini. Dalam sebuah tempat yang tenang namun penuh semangat intelektual, Yehuda Hanasi mengumpulkan para rabbi dan cendekiawan terbaik dari seluruh negeri. Mereka mulai bekerja dengan penuh dedikasi, mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyusun ajaran-ajaran hukum Yahudi yang telah diwariskan secara lisan. Proses ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, setiap interpretasi harus diuji, dan setiap hukum harus dipastikan relevansinya dengan kehidupan umat Yahudi pada masa itu dan masa depan. Hasil dari kerja keras mereka adalah Mishnah, sebuah karya monumental yang menjadi bagian pertama dari Talmud. Mishnah terdiri dari 6 bagian utama yang disebut sederim,
yang masing-masing membahas aspek-aspek kehidupan Yahudi seperti pertanian, hari-hari raya, pernikahan, hukum pidana, dan lain-lain. Dengan menyusun Mishnah, Yehuda Hanasi tidak hanya memberikan umat Yahudi sebuah pegangan yang kuat, tetapi juga memastikan bahwa warisan keagamaan mereka tetap hidup meski tanpa bait suci. Namun, perjalanan Mishnah tidak berhenti di situ. Karya ini menjadi fondasi yang kokoh bagi diskusi dan interpretasi lebih lanjut oleh para rabi di generasi-generasi berikutnya yang dikenal sebagai Amoraim. Diskusi ini yang berlangsung selama beberapa abad di dua pusat utama Yahudi, Babilonia dan Palestina, menciptakan Gemara yang bersama-sama dengan Mishnah membentuk Talmud. Yehuda Hanasi dengan kejernihan visinya dan kebijaksanaannya yang mendalam telah meletakkan dasar bagi teks yang akan menjadi pusat kehidupan intelektual dan spiritual Yahudi selama berabad-abad. Mishnah yang dia susun menjadi tonggak sejarah yang memungkinkan Talmud berkembang, sebuah karya yang menggabungkan hukum, etika, dan pemikiran teologis yang mendalam. Yehuda Hanasi tidak hanya dikenang sebagai seorang cendekiawan, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap komunitas Yahudi di seluruh dunia. Dia dikenal dengan sebutan Rabbi, sebuah gelar kehormatan yang menandakan posisinya sebagai pemimpin agama yang dihormati. Kisahnya adalah kisah tentang keteguhan hati, kebijaksanaan, dan cinta yang mendalam terhadap warisan yang dia jaga dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, warisan Yehuda Hanasi hidup dalam setiap halaman Talmud, di mana para rabi terus berdiskusi, berdebat, dan memperdalam pemahaman mereka tentang hukum dan kehidupan Yahudi. Talmud menjadi mercusuar bagi bangsa Yahudi di masa-masa sulit, memberikan panduan dan harapan di tengah cobaan dan kesulitan. Dan di balik semua itu, berdiri sosok Yehuda Hanasi yang dengan visinya telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu penjaga terbesar warisan Yahudi. Amoraim. Setelah penyusunan Mishnah, diskusi dan analisis lebih lanjut dilakukan oleh para rabbi yang dikenal sebagai Amoraim. Mereka hidup dari abad ketiga hingga abad kelima Masehi di dua pusat utama Yahudi, yaitu di Babilonia, sekarang Irak, dan di Palestina, sekarang Israel. Diskusi mereka menciptakan apa yang dikenal sebagai Gemara, yang merupakan bagian kedua dari Talmud. Talmud memiliki dua versi utama, Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia, yang masing-masing dikembangkan oleh para Amoraim di Palestina dan Babilonia. Talmud Babilonia adalah versi yang lebih luas dan menjadi lebih otoritatif dalam tradisi Yahudi. Di masa setelah kehancuran Bait Suci kedua, ketika bangsa Yahudi tersebar di berbagai wilayah dan menghadapi tantangan baru di tanah yang jauh, api tradisi dan keilmuan Yahudi tetap menyala terang. Cahaya itu menyinari para cendekiawan dan pemimpin agama yang berkomitmen untuk menjaga warisan leluhur mereka. Di tengah waktu yang bergolak ini, muncullah generasi pemikir besar yang dikenal sebagai Amoraim, para rabbi yang mengambil tugas berat untuk meneruskan warisan Mishnah dan mengembangkannya menjadi sebuah karya yang lebih mendalam dan komprehensif, yang kelak dikenal sebagai Talmud. Setelah Rabbi Yehuda Hanasi menyelesaikan kodifikasi Mishnah pada akhir abad kedua Masehi, Mishnah segera menjadi pusat perhatian dalam studi hukum Yahudi. Namun, teks ini, meskipun penting, hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan intelektual yang lebih panjang. Mishnah, dengan semua hukum, peraturan, dan diskusi yang dikandungnya, membuka ruang untuk interpretasi, perdebatan, dan pengembangan lebih lanjut. Inilah tugas yang diemban oleh para Amoraim yang hidup antara abad ketiga hingga kelima Masehi. Amoraim tersebar di dua pusat utama pembelajaran Yahudi, Palestina dan Babilonia. Di kedua tempat ini, para rabi berkumpul di akademi-akademi yang didedikasikan untuk mempelajari, mendiskusikan, dan mengembangkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam Mishnah. Mereka tidak hanya mengajarkan hukum-hukum tersebut kepada murid-murid mereka, tetapi juga terlibat dalam dialog yang mendalam
mencari pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas tentang bagaimana hukum-hukum ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap diskusi di antara para Amoraim adalah sebuah proses yang penuh semangat. Mereka duduk dalam kelompok-kelompok kecil atau besar, berbicara dengan penuh antusiasme, seringkali dengan suara lantang, mengemukakan pandangan mereka, dan mempertahankan argumen mereka. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, meneliti setiap kata dalam Mishnah, dan mencoba menggali makna di balik setiap pernyataan. Setiap pendapat dihormati, namun juga diuji dengan keras, karena mereka memahami bahwa di dalam perdebatan inilah kebenaran dan kebijaksanaan dapat ditemukan. Di Palestina, para Amoraim yang bekerja di Akademi Tiberias menyusun apa yang kemudian dikenal sebagai Talmud Yerusalem. Meskipun Talmud ini tidak sebesar atau selengkap Talmud Babilonia, ia tetap merupakan karya penting yang mencerminkan pemikiran dan interpretasi hukum Yahudi di tanah Israel. Namun, kondisi politik yang tidak stabil di Palestina dan tekanan dari kekuasaan Romawi membuat pengembangan Talmud Yerusalem terbatas. Sementara itu, di Babilonia, yang menjadi pusat kehidupan Yahudi setelah diaspora besar-besaran, para Amoraim di akademi-akademi seperti Sura dan Pumbedita melanjutkan pekerjaan mereka dengan intensitas yang luar biasa. Kondisi yang lebih stabil di Babilonia memungkinkan para rabi untuk bekerja dengan lebih leluasa dan mendalam. Diskusi mereka yang akhirnya menghasilkan Talmud Babilonia menjadi lebih kaya, lebih terperinci, dan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan Talmud Yerusalem. Di antara para Amoraim Babilonia, terdapat tokoh-tokoh besar seperti Rav dan Shmuel, dua rabbi yang pendapat dan ajarannya seringkali menjadi acuan dalam diskusi-diskusi Gemara. Rav, yang mendirikan akademi di Sura, dikenal karena penekanannya pada aspek praktis dari hukum-hukum Yahudi, sementara Shmuel, yang memimpin di Nehardea, terkenal dengan pengetahuannya yang mendalam tentang hukum sipil. Mereka, bersama dengan para Amoraim lainnya, membentuk fondasi intelektual yang kokoh yang akan menjadi bagian dari Talmud Babilonia. Talmud Babilonia menjadi karya yang monumental, bukan hanya karena volumenya yang besar, tetapi juga karena kedalaman pemikirannya. Setiap halaman Talmud adalah perpaduan antara Mishnah dan Gemara, hasil dari diskusi dan analisis para Amoraim. Talmud ini tidak hanya berisi hukum-hukum, tetapi juga cerita, anekdot, diskusi filosofis, dan petunjuk moral, menjadikannya cermin dari kehidupan dan pemikiran Yahudi yang holistik. Dengan berlalunya waktu, Talmud Babilonia menjadi versi yang lebih otoritatif dan lebih banyak dipelajari dibandingkan dengan Talmud Yerusalem. Ini tidak berarti bahwa karya para Amoraim di Palestina tidak penting, tetapi pengaruh Babilonia dalam kehidupan Yahudi di diaspora menjadi lebih dominan. Para Amoraim telah menciptakan sebuah karya yang akan bertahan selama berabad-abad, menjadi pusat studi dan kehidupan intelektual bagi komunitas Yahudi di seluruh dunia. Kisah para Amoraim adalah kisah tentang dedikasi yang luar biasa terhadap pencarian pengetahuan dan kebenaran. Mereka adalah penjaga tradisi, penerus warisan yang ditinggalkan oleh Rabbi Yehuda Hanasi, dan pencipta dari salah satu karya paling penting dalam sejarah Yahudi. Talmud yang mereka bentuk tidak hanya merupakan kumpulan hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari jiwa dan pemikiran bangsa Yahudi yang terus mencari makna dan tujuan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap diskusi dan perdebatan yang mereka lakukan, para Amoraim menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran seringkali penuh dengan tantangan dan pertanyaan yang sulit. Namun, melalui ketekunan, kecerdasan, dan kebijaksanaan, mereka berhasil menciptakan sebuah warisan intelektual yang akan terus hidup dan berkembang, memberi cahaya bagi generasi-generasi Yahudi yang akan datang. Rabbi Akiva adalah salah satu rabi terkemuka pada akhir abad ke-1 dan awal abad ke-2 Masehi. Meskipun dia tidak terlibat langsung dalam penyusunan Talmud, ajarannya memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan hukum Yahudi yang kemudian dikodifikasikan dalam Mishnah.
Rabbi Akiva adalah salah satu pendukung utama kodifikasi tradisi lisan dan dikenal karena metode interpretatifnya yang mendalam. Penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi. Penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi terhadap orang Yahudi, termasuk penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 M dan pemberontakan Bar Kokhba, memainkan peran penting dalam pembentukan Talmud. Kehancuran ini menyebabkan komunitas Yahudi menyadari pentingnya mendokumentasikan tradisi lisan mereka secara tertulis untuk menjaga keberlanjutan agama Yahudi. Ini mendorong Rabbi Judah Hanasi dan para rabi lainnya untuk menyusun Mishnah dan memulai diskusi yang kemudian membentuk Gemara. Di bawah langit biru yang membentang luas di atas tanah yang kering dan tandus, sejarah bangsa Yahudi tertulis dengan darah dan air mata. Mereka adalah bangsa yang penuh dengan semangat dan kepercayaan yang tak tergoyahkan, meskipun menghadapi penindasan dan penganiayaan yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu bab paling kelam dalam sejarah mereka adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi, sebuah kekuatan besar yang memerintah dengan tangan besi dan tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang dianggap sebagai ancaman. Pada abad pertama Masehi, Kekaisaran Romawi telah menguasai hampir seluruh wilayah Laut Tengah, termasuk tanah Israel, tempat Bait Suci kedua berdiri megah di Yerusalem. Bait Suci ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan bangsa Yahudi. Namun, ketegangan antara bangsa Yahudi dan penguasa Romawi terus meningkat dan akhirnya meletus dalam pemberontakan besar pada tahun 66 Masehi. Orang Yahudi yang telah lama merasa ditekan oleh pajak dan kebijakan Romawi yang keras bangkit untuk mempertahankan tanah air dan agama mereka. Namun, kekuatan Romawi terlalu besar. Setelah bertahun-tahun perlawanan yang gigih, pemberontakan itu dihancurkan dengan brutal. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus mengepung dan menaklukkan Yerusalem. Bait Suci kedua dihancurkan dan kota suci itu jatuh ke dalam reruntuhan. Orang Yahudi yang selamat dari kekejaman ini diusir dari tanah mereka, memulai diaspora yang akan berlangsung selama berabad-abad. Namun, penderitaan bangsa Yahudi tidak berakhir di sana. Setelah pemberontakan Bar Kokhba yang gagal pada tahun 132 hingga 135 Masehi, yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba yang dianggap sebagai Mesias oleh sebagian orang Yahudi, Romawi semakin keras dalam penindasannya. Kaisar Hadrian memutuskan untuk menghapus identitas Yahudi dari tanah Israel. Yerusalem dirombak menjadi kota Romawi yang disebut Aelia Capitolina, dan orang Yahudi dilarang memasuki kota itu. Bahkan nama Yahudi pun hendak dihapus dari sejarah. Di tengah penganiayaan yang tak henti-hentinya ini, bangsa Yahudi menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga tradisi dan kepercayaan mereka hidup di tengah ancaman kepunahan. Bait Suci telah tiada, dan tanah mereka direbut. Kini, yang tersisa hanyalah Torah, hukum dan ajaran yang telah mereka jaga selama ribuan tahun. Namun, dengan komunitas yang tercerai-berai, ada ketakutan yang nyata bahwa tradisi lisan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi akan hilang selamanya. Dalam situasi yang mencekam ini, muncul seorang pemimpin besar, seorang rabi yang bijaksana dan visioner, Rabbi Yehuda Hanasi. Dia menyadari bahwa cara terbaik untuk menjaga warisan Yahudi adalah dengan mengkodifikasikan tradisi lisan mereka menjadi sebuah teks tertulis yang dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Dengan keberanian dan keteguhan hati, dia memulai tugas yang monumental ini. Yehuda Hanasi mengumpulkan para rabi terbaik dari seluruh negeri. Mereka berkumpul di tempat-tempat yang aman dari pengawasan Romawi, jauh dari hiruk-pikuk kota-kota besar, dan mulai bekerja dengan tekun. Mereka mengumpulkan, menyusun, dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah lama dihafalkan secara lisan oleh para leluhur mereka. Setiap kata dipertimbangkan dengan cermat, setiap hukum dianalisis dengan teliti.
Dari kerja keras ini lahirlah Mishnah, yang menjadi landasan pertama dari Talmud. Mishnah adalah sebuah karya yang mengatur seluruh aspek kehidupan Yahudi, mulai dari hukum agama, ritual, hingga hukum sipil. Ini adalah hasil dari upaya luar biasa untuk memastikan bahwa warisan Yahudi tetap hidup, meskipun bangsa mereka telah tersebar dan dianiaya. Namun, pekerjaan ini tidak berhenti di sini. Setelah Mishnah selesai, generasi berikutnya dari para rabbi, yang dikenal sebagai Amoraim, mengambil tugas untuk menginterpretasi dan mendiskusikan teks ini dengan lebih mendalam. Mereka menambahkan lapisan-lapisan baru dalam bentuk komentar dan diskusi yang disebut Gemara, yang bersama-sama dengan Mishnah membentuk Talmud. Proses ini berlangsung selama beberapa abad dengan para Amoraim di Palestina dan Babilonia bekerja tanpa lelah untuk memperkaya dan menyempurnakan Talmud. Mereka menghadapi tantangan yang berat, termasuk tekanan politik dan sosial dari penguasa Romawi, tetapi mereka tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya bertahan dari waktu ke waktu, tetapi juga menjadi pusat kehidupan spiritual dan intelektual Yahudi. Kisah tentang penganiayaan oleh Kekaisaran Romawi dan pembentukan Talmud adalah kisah tentang keteguhan hati di tengah penderitaan, tentang keyakinan yang tak tergoyahkan meski dihadapkan dengan ancaman kehancuran. Melalui Talmud, bangsa Yahudi menemukan cara untuk menjaga identitas mereka tetap hidup, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka berusaha untuk memadamkannya. Talmud menjadi lebih dari sekadar teks hukum. Ia menjadi simbol kekuatan dan ketahanan bangsa Yahudi, bukti bahwa meskipun mereka dianiaya dan dicerai-beraikan, semangat mereka tidak pernah padam. Dan dari abu kehancuran yang ditinggalkan oleh kekuatan Romawi, lahir sebuah warisan intelektual dan spiritual yang akan bertahan selama berabad-abad, memberikan bimbingan dan harapan bagi generasi-generasi yang akan datang. Saboraim dan Geonim. Setelah periode Amoraim, muncullah kelompok rabbi yang dikenal sebagai Saboraim abad ke-6 yang melanjutkan diskusi dan menyempurnakan Talmud Babilonia. Setelah mereka, para Geonim abad ke-7 hingga abad ke-11 muncul sebagai otoritas tertinggi dalam hukum Yahudi. Para Geonim memainkan peran penting dalam menginterpretasikan dan menyebarkan Talmud ke seluruh komunitas Yahudi di diaspora. Penyebaran Talmud. Pada masa Geonim, Talmud mulai menyebar ke berbagai komunitas Yahudi di seluruh dunia, termasuk Spanyol, Afrika Utara, dan Eropa. Para Geonim di akademi-akademi Babilonia, seperti Sura dan Pumbedita, menjadi pusat pembelajaran Talmud dan memberikan panduan kepada komunitas-komunitas Yahudi yang jauh. Talmud, yang terdiri dari Mishnah dan Gemara, menjadi pusat kehidupan intelektual dan spiritual Yahudi selama berabad-abad dan terus menjadi teks fundamental dalam tradisi Yahudi hingga saat ini.